Shalom teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Saat ini kita mau persekutuan online, namun sebelumnya kita mau serahkan persekutuan kita ini agar berjalan dengan baik. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau bersyukur Bapa, walaupun di situasi COVID-19 ini Bapa, kami masih boleh mengadakan persekutuan online Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau yang menyucikan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk datang menyembah-Mu. Bapa, kami serahkan persekutuan online ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat lagu Bagai Raja Wali. Seperti lagu ini yang mengisahkan seorang yang bimbang di dalam hidupnya, namun dia percaya ada hadirat Tuhan di dalamnya, di dalam hidupnya. Karena di dalam Tuhanlah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa karya Tuhan lah yang terbesar di dalam hidup kita. Kasih-Nya lah yang terindah, hati-Nya lah yang mulia. Kita akan lagu karya terbesar.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita ulangi lagu ini sekali lagi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Kita katakan karyanya lah yang terbesar di dalam hidup kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Ronaldo. Baiklah, bagi semua teman-teman pemuda, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur saat malam hari ini karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Setiap pemuda yang ada di tempat ini, baik pun yang ada di rumah masing-masing, kami percaya kami ada sebagaimana kami ada adalah karena anugerah yang daripada Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang bekerja supaya firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi semua pemuda yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, apa kabar? Saya percaya kabar kita semua adalah kabar yang sangat luar biasa, karena kita adalah pemuda-pemuda yang lebih dari pemenang. Amin. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah saya siapkan bagi kita semuanya. Kita boleh buka Alkitab kita masing-masing dari Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Ini adalah ayat yang sudah mungkin biasa atau ayat favorit bagi pemuda, tapi mari kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita semuanya, teman-teman juga boleh baca di rumah. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16, demikian. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 10.
Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 12. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. 13. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Ayat 15. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Yang terakhir, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Terpujilah Tuhan yang mempunyai firman dan pemuda-pemudi yang terus belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat malam hari ini tema kita adalah gaya hidup yang benar. Banyak style setiap anak muda sekarang yang beragam-beragam, yang unik menurut dia, tapi menurut kita belum tentu, kurang keren lagi gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin menurut kita, stylemu bagaimana? Kalau kita tunjuk satu orang itu, kita udah tahu pasti kesukaannya bagaimana, style hidupnya itu bagaimana. Tapi malam hari ini kita mau belajar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lain hal dengan cara berpakaian atau hal-hal yang style duniawi atau style umum, tapi yang kita mau lihat adalah lifestyle dari apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 119 ini. Bagaimana gaya hidup yang benar bagi anak muda? Yang pertama adalah menjaga sikap atau kelakuan sesuai firman Tuhan. Kalau kita baca itu di ayat 9 ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Dengan jelas Pemazmur Daud menyatakan ini bukan berarti hanya anak muda, tetapi generasi berikutnya. Itu maksudnya, dengan apakah seorang muda, bukan hanya anak muda kita sekarang yang ada saat ini, yang ada di rumah, tapi juga generasi berikutnya. Bagaimana sih caranya nanti supaya kelakuannya itu tetap bersih sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah dengan menjaga, dengan melakukan sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih di sini dikatakan suatu hal yang bersih? Kenapa enggak mengatakan yang lain? Karena pembersihan menyeratkan bahwa ada yang ternodai, ada yang tercemar. Memang betul. Kalau kita review kembali ya, kita aja terlahir itu sudah ada dikatakan natur dosa dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Tidak hanya itu, kalau kita lihat anak bayi saja, dia sudah bisa berbohong atau melakukan hal-hal yang tidak baik, padahal itu tidak diajarkan oleh orang tuanya. Jadi dari situ kita boleh terus mau belajar bagaimana sih gaya hidup yang benar itu adalah dengan menjaga sikap kita. Coba kita lihat teman-teman kita, teman-teman pemuda yang ada di lingkungan kita, rumah kita ya, atau di lingkungan gereja kita. Apakah mungkin gaya hidup sikap mereka sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Apa itu? Kelakuan yang mana? Dengan menjaga sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Mengatakan supaya hidupmu itu adalah menjadi hidup yang berbeda dari yang lain. Dari segi perkataan, dari segi tingkah laku kita setiap hari, apakah kita memperlakukan kasih kepada sesama kita? Di sini dengan mengatakan anak muda, kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 berkata demikian. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, di dalam Timotius ini mengatakan bahwa apa sih kemauan nafsu-nafsu orang muda itu adalah hal-hal yang biasanya tidak disukai. Karena apa? Tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi yang mau kita kejar apa? Dengan jelas di Timotius berkata keadilan, kesetiaan, kasih dan damai. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Ada enggak
setiap list yang ada di sini, adakah kasih di antara kita, adakah damai? Jangan-jangan setiap kita datang yang ada itu rusuh aja ya, situasinya jadi cair-cair beku atau bagaimana sih gitu ya. Oke. Kemudian yang terpenting adalah bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Banyak orang yang, oh kamu cantik, kamu malam ini ganteng ya. Tapi kita nggak tahu hatinya itu murni nggak memuji kita, atau biar kita agak naik kupingnya dulu, baru nanti jatuh deh. Kalau semakin tinggi kita naik, jatuhnya juga nanti semakin sakit, ya kan? Sakitnya itu di mana-mana. Nah, kita perhatikan setiap tindakan kita, tingkah laku kita, jangan hanya lihat hanya mungkin berdasarkan undang-undang. Kita mau terlalu anak yang patuh terhadap peraturan pemerintah, bukan. Tapi utamakanlah cerminan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka lihatlah dari cara berpakaian kita tadi, atau cara bicara kita kepada teman kita, perlakuan kita, udahkah penuh dengan kasih atau tidak. Jadi gaya hidup yang benar, yang pertama yang mau kita lakukan adalah menjaga sikap yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, teman-teman semuanya, pemuda-pemudi yang ada di rumah, bagaimana gaya hidup yang benar anak muda? Yang kedua adalah mencari Tuhan dan menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati. Kita boleh baca dalam ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Begitu indah pemazmur menyampaikan ini bagi kita. Kenapa pemazmur Daud bisa mengatakan ini? Karena dia sudah alami sendiri bagaimana dia mencari Tuhan itu, bagaimana dia menyimpan firman Tuhan itu dan melakukannya di dalam hidupnya. Ada orang mencari sesuatu setelah dapat asal letak begitu saja. Contoh sekarang lagi booming apa, kita mau beli itu, tapi setelah kita beli pakai 1 minggu, minggu berikutnya tadi mana ditaruh, ya kan? Nah, tapi sebagai anak muda Kristen, kita cari Tuhan dan firman-Nya itu kita taruh di mana? Wah, malam minggu ini aku mau ke JP Carmela. Mau ngapain? Mau cari Tuhan. Mau ngapain lagi? Mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi setelah pulang dari situ, ayo, jangankan di rumah ya, di lantai 1 kita tanya, tadi firman Tuhan berkata apa? Enggak tahu. Berarti dia hanya cari Tuhan, entah letak di mana kebenaran firman Tuhan. Tapi pemazmur Daud mengingatkan kita, cari Tuhan dan menyimpan firman-Nya itu adalah di dalam hati. Nah, kalau simpan barang di tas bisa hilang, simpan barang di rumah pun bisa hilang. Tapi kalau di dalam hati, tunggu mati dulu. Hati pun nggak bisa diambil oleh orang lain ya. Ayat 10b berkata supaya kita tidak ada waktu atau tempat untuk menyimpang dari apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman semuanya, kalau kita ngomong, bicara kepada teman, terlebihnya itu kan dari hati. Kita pikirkan terus kita ucapkan. Kenapa pemazmur Daud ini mengatakan simpan di dalam hati? Karena itu adalah hal yang terpenting yang tidak bisa dicuri oleh orang lain. Nah, kalau kita mau bertindak, kita pikirkan kalau saya salah, loh firman Tuhan tadi berkata apa? Harus memiliki kasih, kesetiaan, keadilan, damai. Loh, saya ini udah mau curang sama teman. Oh, nggak bisa, firman Tuhan melarang saya. Firman Tuhan mengingatkan kan? Karena udah disimpan di dalam hati terlebih dahulu. Nah, kalau anak muda punya gaya hidup yang seperti itu, enak kan? Ke sesama teman itu memang udah gaya hidupnya itu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Gaya hidupnya itu udah benar. Jadi nggak usah neko-neko deh sama dia. Dia akan ngerti kita itu mencurang atau enggak, kita bohong atau enggak. Jadi di sini kita mau menjadi anak muda Kristen yang berkata seperti apa kita adalah yang mencari Tuhan dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Tidak hanya firman Tuhan yang kita baca malam hari ini, tapi kalau bisa dari Kejadian sampai Wahyu itu kita ulang-ulang baca. Supaya apa?
Setiap rentetan dalam cerita hidup kita itu ada di dalam hati kita, ada Tuhan di dalam hati kita, dan itu kita keluarkan kembali. Itulah cerminan hidup kita, dan itu menjadi gaya hidup kita. Terlebih anak muda, teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu mencari dan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, bukan di mana-mana ya. Hal ini boleh kita lihat kalau anak-anak muda, kenapa penting bicara dengan hati ini adalah hal yang sedikit risih ya. Coba kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang lebih sering bilang apa? Maaf ya, tapi ini kita mau jujur satu dengan yang lain. Kita lebih sering anak muda berkata, lu nggak ada otak atau lu nggak ada hati. Bonalan lu kan? Siapa yang sering bilang gitu? Atau tapi kalau memang yang lebih menyakitkan, tapi bilang, ih dasar dia nggak punya hati, dia putuskan aku, begitu kali ya. Nah, tapi kita sebagai anak muda, marilah kita menjaga hati kita, karena di hati itu apa? Tadi firman Tuhan mengatakan tempat menyimpan firman Tuhan itu. Baiklah teman-teman semuanya, pemuda-pemudi yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita juga mau belajar melihat gaya hidup anak muda yang benar bagaimana. Yang ketiga itu adalah menyaksikan kasih Tuhan, yaitu gaya hidup yang bersaksi. Anak muda biasanya suka nongkrong ya kan, ke Starbucks, kemana gitu kan, kumpul-kumpul atau buat geng lah, kita geng apa ini namanya gitu. Dalam kumpulan itu kita review kembali, apakah lebih banyak gibah orang, ngegosip, ngebully, atau adakah anak muda yang buat geng itu atau kumpulan itu adalah hal yang berbeda? Harusnya ada dan harus ada. Kalau tidak ada, mulai malam ini nanti pikirkan ya, harus ada. Yaitu adalah anak muda Kristen yang suka nongkrong sama teman, buat geng, tapi untuk share firman Tuhan, bukan hanya ngebully, ngegibah orang ya kan, tapi saling menyaksikan bagaimana kasih Tuhan bagi dirinya, bagi keluarganya, di tempat kerjanya, bagaimana Tuhan menolong dia. Wah, kemarin itu kayaknya aku udah telat 15 menit, tapi di jalan itu kayak nggak ada yang biasanya macet, kayaknya lempeng aja gitu, minggir orang semua ya kan. Disaksikan itu kepada orang-orang yang ada di tempat kerjanya atau di keluarganya. Wah, kemarin mama papa saya seperti ini, baik kali loh. Atau pas ada masalah, saya senang loh, papa langsung ngajak kami berdoa bersama, minta pertolongan Tuhan. Nah, mungkin ke temannya itu kan tidak melakukan itu di rumah. Oh, berarti nanti aku mau ajak keluarga aku lah berdoa. Di situ kan kesempatan kita untuk bersaksi kepada teman-teman kita, orang-orang yang biasanya teman-teman kita nongkrong. Jadi kita adalah menjadi anak muda Kristen yang berdampak bagi orang lain. Jadikan bersaksi jadi gaya hidupmu sejak dini, sejak sekarang. Jangan tunggu dulu mujizat terjadilah. Mujizat apa? Mungkin tunggu rumahku dulu bisa melayang-melayang, bisa pindah sekali sebulan gitu ya kan, terbang. Enggak hanya gitu, tapi bagaimana Tuhan memberikan kita napas kehidupan. Setiap pagi Tuhan bangunkan itu, apakah itu kurang luar biasa lagi? Bagaimana Tuhan menjaga, memelihara hidup kita. Kita yang sering lalai di dalam berdoa, di dalam membaca firman Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya bagi kita. Marilah kita belajar atau kita jadikan bersaksi menjadi gaya hidup kita. Karena ini adalah menjadi gaya hidup yang benar, bukan asal-asalan, bukan bohong-bohongan gitu. Tapi sebagai anak muda, terlebihnya JP Karmel, saya percaya gaya hidup teman-teman semuanya itu adalah gaya hidup yang bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan. Tidak hanya kepada diri sendiri, keluarga, tempat kerja, di dalam perkuliahan, atau banyak hal yang mau kita saksikan kepada orang lain, kepada orang tua kita pun. Jangan bilang saya masih muda, saya mau ngomong apa kepada orang tua, mereka lebih banyak makan garam dari saya. Tidak hanya itu, tapi bagaimana kamu di tempat kerjamu, Tuhan menolong. Dari pagi sampai sore kamu capek kerja, tapi pulang ke rumah itu kayaknya ada kebahagiaan tersendiri, ada kepuasan tersendiri. Karena apa? Ada Yesus dalam hati kita.
Jadi teman-teman semua yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, bagaimana gaya hidup yang benar bagi Tuhan? Bagi anak-anak muda yang ada di tempat ini adalah menjaga sikap, kelakuan yang sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam ayat 9. Kemudian mencari Tuhan dan menyimpan firman itu di dalam hati kita, ayat 10 dan 11 tadi yang kita baca. Dan yang ketiga, bagaimana gaya hidup yang benar bagi anak muda adalah menyaksikan kasih Tuhan, gaya hidup yang bersaksi bagi orang lain, ayat 13 itu. Di dalam Alkitab kita boleh melihat salah satu contoh bagi kita, yaitu adalah kisah Daniel. Dia adalah sebagai anak muda yang mencari Tuhan itu. Bahkan dikatakan di dalam Daniel 1 itu 3 kali sehari dia mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan kepadanya, apa yang mau Tuhan lakukan untuk dia sepanjang hari itu, atau kedepannya dia bagaimana. Dan dia juga tidak mencemarkan diri dengan makanan raja. Dia boleh bersyukur dengan apa yang ada pada dirinya. Kita juga boleh mencontohi Daniel ini. Kemudian dia juga menyaksikan kepada orang lain, menunjukkan siapa Allahnya itu. Dia boleh bersaksi, oh ini loh Allah yang saya sembah. Yang mana? Yang menyelamatkan teman-temannya dari api yang menyala-nyala itu. Teman-teman semuanya yang ada di rumah maupun di tempat ini, apakah kamu sudah memiliki gaya hidup yang benar? Apakah kamu menjadi anak muda, pemuda-pemudi yang memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Marilah kita renungkan firman Tuhan ini, kita simpan di dalam hati, sehingga kita nanti melakukannya itu, oh apa yang dalam hati saya pikirkan, dan itu menjadi action saya ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Di dalam persekutuan kami boleh belajar tentang gaya hidup yang benar sebagai anak muda. Seringkali kami lalai, seringkali kami melupakan sikap kami, tindakan kami bagaimana. Tapi malam hari ini kami belajar untuk kami menjaga sikap kelakuan kami yang bersih di hadapan Tuhan. Kami boleh juga memiliki gaya hidup yang bersaksi bagi orang-orang di sekitar kami, yang mencari Tuhan, yang menyimpan firman Tuhan di dalam hati kami. Ini kami setiap anak muda ya Tuhan, yang kadang-kadang kami labil dalam setiap sikap kami. Tapi kami mau minta Tuhan untuk bekerja di dalam hidup kami, memampukan kami untuk memiliki gaya hidup yang benar di hadapan-Mu. Apapun setiap kelemahan kami, keterbatasan kami menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang ajari kami terus belajar dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, kita mau meresponi firman Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Bapa Surgawi. Biarlah melalui lagu ini kita semakin mengerti dan mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Karena kasih-Nya begitu dalam di dalam kehidupan kita. Bapa Surgawi, ajarku betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Bapa Surgawi,
kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku, rencana-Mu indah bagiku. Teman-teman, kita mau menutup persekutuan online kita dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.